4 pemain diaspora gagal lolos seleksi PSSI untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ada 4 pemain diaspora yang gagal lolos seleksi PSSI untuk Timnas Indonesia U17. Secara keseluruhan, Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI mengatakan bahwa ada 7 pemain yang dicoret, dengan 4 diantaranya adalah 4 pemain diaspora. Sebelumnya sudah beredar kabar di media sosial tentang pencoretan 4 pemain diaspora dari 6 yang dipanggil. Mereka adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, dan Eren Nathan Ang. Yang tersisa hanyalah Eren Liam Suitela selagi Welber Jardim belum ikut seleksi. Indra Syafri mengonfirmasi adanya 4 pemain diaspora yang tidak lolos seleksi. Namun, dia tidak membeberkan nama-nama yang dicoret tersebut, karena itu kewenangan pelatih Bima Sakti. Saya lupa namanya. Coba nanti latihan Senin tanya ke Coach Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17. Saya hanya dilaporkan ada 4 yang dipulangkan, kata Indra Syafri di Depok, Sabtu, 22 Juli 2023. Sosok yang juga melatih Timnas Indonesia U20 mengatakan bahwa skuad sementara Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 akan mendatangkan 7 pemain lagi. Dengan demikian, ada 7 pemain yang terdegradasi karena tak lolos seleksi. Ada 7 nama yang dipulangkan oleh Coach Bima kemarin setelah internal game. Dan, akan dipanggil 7 nama lagi. Termasuk diaspora yang dipulangkan, ujarnya. Indra Syafri menyebut bahwa PSSI sudah memiliki 17 nama dari seleksi yang berlangsung dalam 4 dari target 12 kota. Namun, para pemain tersebut perlu membuktikan diri untuk seleksi lanjutan di Jakarta. Baru hanya 17 pemain yang kami dapatkan. Saya sebagai Dirtek saat ini, ingin pemain-pemain tersebut yang terpilih dan terseleksi. Jika ada yang tidak lolos di Timnas U17, kami coba untuk dibina lanjutan di klub-klub Liga 1 yang punya Elite Pro Akademi U16 dan U18, katanya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, sudah mencoret 7 pemain dari seleksi pemusatan latihan, TC, di Jakarta untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Mereka tereliminasi setelah game internal pada akhir pekan lalu. Dari 7 pemain yang tersingkir, baru 1 nama yang ketahuan. Dia adalah Muhammad Afazriel, bek sayap kiri milik PSS Sleman. Sementara itu, 6 nama lagi belum terungkap. Namun, yang pasti, 4 diantaranya adalah diaspora, atau pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Ada 7 pemain yang dipulangkan Coach Bima Sakti setelah game internal Timnas Indonesia U17, ujar Direktur Teknik, Dirtek, PSSI, Indra Syafri, usai memimpin seleksi Timnas Indonesia U17 di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Sabtu, 22 Juli 2023. Sebagai gantinya, akan ada 7 pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Selama TC berlangsung, Bima Sakti memang bakal menerapkan sistem promosi dan degradasi. Kami akan memanggil 7 pemain lagi ke Timnas Indonesia U17, termasuk pemain diaspora yang dipulangkan, imbuh Indra Syafri. Sebelumnya, Bima Sakti memanggil 34 pemain ke TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta pada 9 Juli, 28 Agustus 2023. 6 diantaranya adalah diaspora, yaitu Welber Liescott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Eren Liam Suitela, dan Eren Nathan Ang. Selain di Jakarta, Timnas Indonesia U17 juga mencari pemain di 12 daerah untuk Piala Dunia U17 2023. Ke-12 wilayah itu meliputi Bandung, Palembang, Gianyar, Tangerang, Samarinda, Depok, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Timnas Indonesia dipastikan melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada FIFA Matchday, 8 September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan PSSI hanya menyiapkan 1 agenda pertandingan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Hal itu dilakukan karena Indonesia juga menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia yang mau kita fokus di sini FIFA Matchday. Tentu kita tidak bisa mengisi FIFA Matchday seperti sebelumnya dengan 2 pertandingan, karena kita tuan rumah Piala Asia U23 di Solo.
Tanggal 9 dan 12 kita tanding, dan komposisi pemain juga banyak pemain muda, ucap Erik. Artinya kita akan mengisi satu pertandingan, FIFA Matchday September, tanggal 8 September, lawan Turkmenistan, itu nanti di Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi hanya satu, tidak mengisi dua, karena ada kualifikasi Piala Asia, ujar Erik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 20 Juli. Turkmenistan sebelumnya menjadi lawan Malaysia pada FIFA Matchday Maret 2023. Dalam laga yang berlangsung di Johor, 23 Maret lalu, Turkmenistan kalah 0-1 dari Malaysia. Pada FIFA Matchday Juni, Turkmenistan meraih hasil imbang melawan Tajikistan, dan kalah dari Uzbekistan dan Oman pada ajang Java Nations Cup 2023. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia bungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Media Vietnam, TTO 247, menjagokan timnas Indonesia membungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. TTO 247 meramal skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, bakal memenangkan laga tersebut meski ranking FIFA-nya lebih rendah ketimbang Turkmenistan. Sebagaimana diketahui, pada Kamis 20 Juli 2023, PSSI telah mengumumkan timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 8 September 2023. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia. Mereka unggul 12 peringkat atas timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 dunia sesuai update ranking FIFA terbaru per 20 Juli 2023 kemarin. Secara head-to-head, timnas Indonesia telah berkali-kali menghadapi Turkmenistan dengan hasil positif. Dalam 4 pertemuan sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan melawan tim Asia Tengah tersebut. Dalam pertemuan terakhir kedua timnas Indonesia menang atas Turkmenistan dengan skor 4-3. Hal itu tepatnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Catatan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Turkmenistan di laga nanti. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi memperbaiki ranking FIFA mereka. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni TTO 247 memprediksi timnas Indonesia bakal memenangkan laga nanti meski ranking FIFA-nya lebih rendah ketimbang Turkmenistan. Sebab, skuad Garuda telah menahan Palestina 0-0 dan hanya kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia, unggul 12 peringkat dari Indonesia yang berada di peringkat 150 peringkat FIFA. Namun, Turkmenistan masih dianggap lawan yang kelas menengah dan berpeluang dimenangkan, Garuda, tulis pernyataan TTO 247, dikutip Jumat, 21 Juli 2023. Dalam rangkaian pertandingan persahabatan di bulan Juni, Indonesia outplayed ketika mengeluarkan uang untuk mengundang tim nomor 1 dunia dan juara bertahan Piala Dunia 2022 Argentina ke pertandingan persahabatan di kandang pada 19 Juni 2023, tambah TTO 247. Dengan level yang jauh tertinggal dari wakil Amerika Selatan itu, para guru dan murid asuhan pelatih Shin Tae-yong itu menerima kekalahan 0-2. Beberapa hari sebelumnya pada 14 Juni, Indonesia kembali mengejutkan saat menahan Palestina, tim dunia ke-96, dengan skor 0-0, tutup media Vietnam tersebut.